Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di malam hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia dengan tema presentasi dengan Google Slide. Di hari yang pertama, Pak Noval selaku narasumber sudah menyampaikan bagaimana membuat presentasi yang sederhana tetapi kekinian dengan Google Slide. Kemudian di hari yang kedua, Pak Noval juga sudah membahas bagaimana membuat infografis yang dipadukan dengan konsep hyperdoc di Google Slide. Nah, sesuai dengan rencana yang sudah kita paparkan di poster kegiatan, bahwasanya hari ini kita akan membuat sebuah permainan sederhana dengan Google Slide, gitu ya. Nah, ya artinya dari pertemuan pertama dan kedua, mungkin Bapak Ibu ada yang belum mencoba salah satunya, silakan bisa dicoba. Sudah kami share rekaman video yang pertama, video yang kedua, materi yang pertama, materi yang kedua, silakan bisa dilihat, disimak dan di-download. Kemudian bisa Bapak Ibu praktekkan. Apabila Bapak Ibu nantinya kesulitan gitu ya, silakan bisa sampaikan di grup. Ya, tidak perlu malu karena semua orang yang mengikuti kelas kami, ada yang mungkin sudah kemampuannya menengah, ada yang mungkin kurang, ada yang mungkin tinggi, kami anggap masih mengawali semua di sini, masih kami anggap belajar bersama di sini. Termasuk saya sendiri juga baru belajar juga dengan Google Slide gitu ya. Nah, silakan nanti bisa terus dipraktekkan, dicoba secara mandiri sehingga kegiatan kali ini tidak sia-sia. Terus selain itu di kelas kami, mungkin yang baru pertama kali bergabung, kelas kami Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan administrasi kegiatan, sehingga tidak perlu bingung telat presensi atau apa, karena nanti semua administrasi akan dilengkapi oleh tim admin kami, baik sertifikat, undangan, daftar hadir, kemudian ada laporan pengembang diri yang bisa Bapak Ibu edit sendiri, dan yang lainnya nanti akan kami lengkapi, termasuk rekaman dan materi nanti akan kami lengkapi. Insya Allah besok siang sudah selesai semua gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Kami benar-benar ingin Bapak Ibu fokus dengan kegiatan ini gitu ya. Apabila bisa hadir, disempatkan hadir, tidak bisa hadir, tidak bisa menyusul dengan bimbingan secara offline gitu ya, maksudnya secara WA ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya saya beri kesempatan langsung kepada Pak Noval untuk menyampaikan materi yang ketiga, bagaimana cara membuat game interaktif sederhana dengan menggunakan Google Slide. Untuk waktu dan kesempatan Pak Noval, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam hormat saya untuk Mas Randi, kemudian ada Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang masih setia mengikuti kegiatan di hari ketiga ini. Mudah-mudahan nanti lebih semangat Bapak Ibu. Dan ini ada hal yang baru, gitu ya. Kalau yang kemarin kan mungkin ada kaitannya antara membuat presentasi, kemudian presentasi itu dikembangkan lagi menjadi sebuah infografis, infografis itu diintegrasikan dengan hyperdoc. Nah, untuk yang malam ini kita mencoba untuk membuat permainan sederhana. Sebetulnya permainannya ini bersifat edukasi, jadi siswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dengan cara memindahkan jawaban kepada atau kepada tempat yang benar gitu ya, atau menyocokkan dan seterusnya. Dan sering kita kenal dengan istilah drag and drop. Ya, tinggal geser, letakkan pada tempat. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini mudah-mudahan sekian jam ke depan gitu ya, tidak ada halangan yang berarti, karena tadi saya sudah sempat ada gangguan wifi Bapak Ibu. Kalaupun misalkan nanti ada di tengah jalan ada gangguan, itu mohon diberi aba-aba sehingga saya tidak terlalu kencang seperti tadi malam. Saya mohon maaf,
mungkin Bapak Ibu apa ya, terkendala mungkin ada yang terkendala sinyal dan lain sebagainya sehingga memaksa memahami lebih intensif lagi gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan memulai dari ini, dari slide yang saya buat. Nah, di sini. Oke. Nah, judulnya adalah membuat game atau permainan edukasi drag and drop menggunakan Google Slide. Ini sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa game itu nanti dapat poin, bahwa game itu nanti dapat bintang dan seterusnya, itu bisa kita katakan bukan game yang sederhana, tetapi itu memang sudah game atau permainan yang dikemas sesuai dengan ya standar game edukasi. Nah, untuk yang game edukasi dengan menggunakan Google Slide ini prinsipnya sama, namun ada sedikit pengurangan, Bapak Ibu. Jadi untuk penskorannya itu nanti Bapak Ibu menskor secara manual. Itu. Kira-kira selanjutnya bagaimana cara membuat game drag and drop? Apakah Google Slide menjadi solusinya? Jadi Google Slide ini multiguna Bapak Ibu, selain kita bisa membuat presentasi, kemarin juga bisa membuat infografis, selain itu juga bisa menambahkan hyperlink, ya, dan sekarang juga bisa kita buat drag and drop. Seperti apa cara memulainya? Maka saya di sini akan menjelaskan. Nah, cara yang memulainya adalah kita harus menyiapkan persoalan, Bapak Ibu. Persoalan ini artinya contoh misalkan beberapa soal gitu ya, persoalan. Nah, silakan Bapak Ibu cari persoalan yang memuat di dalamnya satu tema, misalkan IPA. Maka di situ materinya spesifik, misalkan materi tentang pernafasan, pencernaan dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu cari soal-soal yang di dalamnya nanti bisa dibuat drag and drop, ya. Kemudian setelah kita memiliki bank soal atau persoalan itu tadi, maka kita wajib membuat aturan. Nah, kenapa kok harus dibuat aturan? Karena di sini Bapak Ibu berkenaan dengan cara menyelesaikan, cara bermainnya. Nah, siswa itu harus seperti apa dulu? Ini menjadi penting, ya. Kemudian setelah penentuan atau cara bermainnya telah ditentukan, maka kita baru bisa membuat tipe-tipe soalnya. Contohnya misalkan menjodohkan, kemudian mengelompokkan, melengkapi, dan seterusnya. Oke. Saya akan memberi contoh mengenal game drag and drop. Seperti apa contohnya ya? Contohnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan nih. Jadi saya memiliki sebuah gambar, di mana gambar itu adalah tentang sistem pernapasan yang berisi organ-organ ya. Jadi mulai dari ini apa, kemudian di bawah ini apa gitu ya. Kemudian di bagian ini apa juga, dan yang terakhir adalah apa. Nah, tugas siswa adalah memindahkan ya nama bagian organ ini kepada bagian gambar yang benar. Contoh misalkan ini adalah hidung. Nah, maka kita memindahkan hidung kepada tempat atau gambar yang sesuai. Nah, di sini. Oke, ya. Nah, selain itu Bapak Ibu lengkapi dengan kalimat perintah atau kalimat tanya yang jelas. Contoh, pasangkan pilihan nama bagian organ pernapasan ya pada gambar yang sesuai. Nah, ini suruh pasangkan. Jadi ini memasangkan atau menjodohkan gitu soalnya. Kemudian di gambar yang kedua ini kita jangan sampai terkecoh ya Bapak Ibu. Di sini karena di sini ada kerongkongan, juga ada tenggorokan. Mana sih yang untuk pernapasan? Nah, jadi drag and drop itu Bapak Ibu pilihan jawabannya itu tidak harus sama banyaknya dengan yang ditanyakan di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada 4, kemudian di sini kita sediakan 4 jawaban. Nah, itu menjadi kurang menantang ya, Bapak Ibu, kurang menantang. Jadi
agar lebih menantang, namanya aja permainan, maka kita lebihkan aja untuk opsi jawabannya. Jadi ini dilebihkan. Syukur-syukur kalau pilihannya jauh lebih banyak, Bapak Ibu. Nah, maka di sini butuh pemahaman yang lebih sejauh mana siswa memahami tentang materi sistem pernapasan. Ini contoh drag and drop memasangkan. Contoh yang berikutnya, mengelompokkan. Nah, jadi di sini saya membuat 2 kelompok, yang mana saya buat 2 tabel, Bapak Ibu, tentang sistem pernapasan dan mungkin yang satunya bisa dikatakan bukan sistem pernapasan, ya. Nah, tetapi lebih spesifik saya menyebutkan di sini sistem pernapasan, kemudian yang sampingnya adalah sistem pencernaan, ya kan? Nah, perintahnya adalah kelompokkan bagian dari organ manusia sesuai dengan tabel berikut. Nah, jadi ini suruh kelompokkan, kira-kira mana yang termasuk sistem pernapasan. Nah, jadi kita tinggal memindahkan aja jawaban hidung, kita pindah ke sini. Kalau mulut itu masuk dari pencernaan, kita pindah ke sini ya. Kemudian tenggorokan, ini masuk kemana, kita pindah ke sini. Dan seterusnya sampai ini menjadi kelompok yang sesuai. Gitu. Oke. Tadi memasangkan, menjodohkan sudah, kemudian ini mengelompokkan Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya adalah nah ini melengkapi. Jadi melengkapi di sini artinya begini Bapak Ibu. Lengkapi bagian yang kosong. Nah, sebetulnya lengkapi bagian yang kosong sehingga menjadi urutan organ pernapasan yang benar. Nah, pertama ada hidung, kemudian ada tenggorokan, dan di sini mungkin lebih jauh ya Bapak Ibu ada bronkus sampai dengan paru-paru. Nah, di sini kira-kira diisi apa? Nah, jadi siswa untuk bisa menjawab atau melengkapi bagian yang kosong ini harus mengetahui dulu kira-kira mana gambar yang memang sesuai dengan urutan yang ada di sini. Nah, misalkan saya memilih gambar yang ini. Ketika ini saya pindah ke sini, maka itu bukan urutan bukan urutan sistem pernapasan. Ya kan? Kenapa? Karena gambar ini bukan bagian dari sistem pernapasan, tapi ini adalah hati. Mana yang benar? Nah, itu siswa harus mampu membedakan mana yang organ pernapasan, mana yang bukan. Nah, jadi ada 3. Kalaupun misalkan ada yang lebih, Bapak Ibu boleh silakan, ya. Jadi variasinya bisa kita variasikan ke dalam 3 bentuk: menjodohkan, mengelompokkan, dan melengkapi. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini, nah, gimana sih cara membuat game edukasi drag and drop? Nah, sekarang kita baru membuat caranya ya, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Oke, kita fokuskan dulu ya, Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya di belakang aja. Saya menyediakan waktu lebih banyak supaya Bapak Ibu nanti lebih paham ya, lebih paham sehingga pertanyaannya kalau lebih banyak maka nanti saya yakin akan lebih dalam membahas. Oke, cara membuatnya. Yang pertama, Bapak Ibu sama dengan kemarin ya, kita harus membuka yang namanya Google Slide, Bapak Ibu. Ya. Nah, buka Google Slide, maka di sini ada history yang telah kita buat ya. Nah, Bapak Ibu cukup membuat blank atau slide kosong. Kemudian setelah itu ubah namanya di pojok kanan atas ini, pojok kiri ini sesuai dengan nama materinya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah diubah nama, maka Bapak Ibu di sini buat slide judul. Nah, jadi di halaman slide pertama itu buat judul yang menarik dengan menambahkan gambar dan teks. Ingat Bapak Ibu, jadi konsep hierarki itu menjadi penting. Contoh, nah ini gambarnya proporsinya besar, kemudian akan membaca drag and drop, nah, dan ini kecil. Silakan ini menjadi sebuah kombinasi ya. Caranya boleh kita upload gambar dari luar atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Explore yang telah ada di Google Slide. Setelah halaman judul selesai, maka Bapak Ibu wajib menambahkan cara bermain, gimana cara menjawabnya, gimana cara menyelesaikannya, sampai pada akhirnya cara mengumpulkan hasil daripada pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh siswa. Nah, ya. Oke. Setelah itu, nah ini ya, buat aturan permainan sebelum peserta menjawab semua soal atau tantangan. Setelah itu, barulah Bapak Ibu menyusun soalnya sesuai dengan bentuk-bentuk yang tadi. Ya, soal bisa Bapak Ibu apa ya, tidak dibatasi ya, Bapak Ibu tidak ada konsep misalkan soal minimal harus 2, harus 3, tidak, tetapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tentu ini berkenaan dengan durasi pengerjaan. Semakin banyak soalnya, maka saya yakin siswa juga akan semakin lama dalam menyelesaikannya. Dan semua itu Bapak Ibu yang bisa mengukur. Tentu ini diukur telah disesuaikan dengan kemampuan siswa kita sendiri. Selanjutnya, nah ini membuat sebuah pertanyaan dengan menjodohkan jawaban pada gambar yang benar. Gunakan shape, nah ini shape ya Bapak Ibu, untuk beberapa opsi jawaban. Perintahnya cukup jelas. Selanjutnya di sini, buat lagi sebuah pertanyaan menjodohkan sesuai dengan tabel yang tersedia. Nah, sama masukkan shape untuk membuat beberapa opsi jawaban. Dan yang terakhir adalah, nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini melengkapi ya. Nah, melengkapi di sini, Bapak Ibu silakan buat pertanyaan dengan menjodohkan jawaban sesuai dengan bagian yang kosong. Nah, ini ada bagian kosong sehingga menjadi pernyataan yang benar, ya, atau menjadi urutan yang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu telah mengenal konsepnya dan setelah ini akan saya praktekkan gimana cara membuat. Oke, dari Google Slide, ya, Google Slide. Nah, sama caranya Bapak Ibu, kita buka Google Chrome terlebih dahulu, kemudian kita klik titik 9 dan kita pilih di sini slide. Ya. Nah, saya ubah dulu akunnya menggunakan akun Belajar ID karena di akun Belajar ID itu penyimpanannya tidak terbatas, Bapak Ibu, ya. Oke, setelah itu kita klik titik 9 ini dan kita pilih slide. Kita pilih slide sesuai dengan urutan tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan halaman dashboard, Bapak Ibu. Berulang-ulang saya telah menyampaikan bahwa di sini Bapak Ibu bisa lihat recent file atau file yang dibuat atau file yang baru aja dibuka. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat presentasi baru, ya, atau presentasi blank atau kosongan, Bapak Ibu. Nah, kita klik ada plus ini, maka secara otomatis kita akan menuju ke slide presentasi yang kosongan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu di sebelah kanan silahkan ubah, ya, silahkan ubah namanya. Nah, di sini ini merupakan nama file yang nantinya Bapak Ibu ketika melakukan pencarian itu bisa sesuai dengan nama yang kita ubah di sini. Saya beri contoh di sini misalkan game edukasi drag and drop. Nah, sistem pernapasan ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita membuat halaman judul ya Bapak Ibu. Kita buat halaman judul di mana halaman judul kita buat ya. Nah, cuman akan saya berikan perbedaannya setelah ini Bapak Ibu karena ini akan diberikan kepada siswa dan siswa akan menyelesaikan tugasnya di sini nanti gimana supaya tugas yang Bapak Ibu berikan itu ajek itu gimana ya, tidak berubah atau tidak diubah gitu. Karena tugas siswa itu hanya memindahkan jawaban atau memasangkan atau mengelompokkan. Nah, maka nanti dari soal, dari gambar itu diusahakan tidak bisa diklik atau tidak bisa diubah-ubah.
Oke, kita mulai dari halaman judul terlebih dahulu. Nah, saya blok seluruhnya ini, kemudian saya delete Bapak Ibu. Saya memulai dengan menambahkan gambar di sebelah kiri ya. Caranya saya klik explore di bawah ini dan saya akan mencari sebuah gambar. Sini ya. Sesuai dengan namanya, saya akan mengetikkan di sini drag and drop. Kemudian Bapak Ibu bisa beri ekstensi PNG. Nah, ini tentu berkenaan atau berkaitan dengan gambar yang telah hilang background-nya. Oke, nah ini kalau ini ada gambar tidak ada gambar yang representatif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih yang lain, misalkan game edukasi. Nah, cari mana yang bersesuaian sehingga Bapak Ibu nanti tidak terlalu pusing ya. Oke. Misalkan saya akan mencari yang ini, menambahkan yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik insert. Oke. Dan ini kita remove Bapak Ibu. Selanjutnya kita paskan di sini. Lalu kita perbesar sehingga pas mencapai garis bawah. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa potong sisi sebelah kiri. Ini kita potong. Ctrl Z. Kita crop Bapak Ibu, mungkin sampai di sini. Kita lepas dan kita geser lagi. Ini pas dengan garis tepi di sebelah kiri. Oke. Kalau kurang panjang, kita geser lagi. Iya. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya buat judul, ya buat judul, saya akan menambahkan teks di sini. Mungkin kalau judulnya Bapak Ibu bisa melihat nih, permainan edukasi drag and drop ya. Oke, kita buat lagi di sini, tambahkan teks. Kemudian kita cetak tebal. Permainan edukasi. Nah, seperti ini. Kita kontrol A di blok ya Bapak Ibu, kemudian kita bold dan kita besarkan, mungkin besarnya sekitar 20. Kita letakkan posisi ini. Nah, saya kecilkan. Kemudian kita buat lagi di bawahnya, Ctrl C, Ctrl V, Bapak Ibu ya untuk nama ini. Kemudian kita ketik lagi Bapak Ibu, drag and drop. Nah, ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ini enter, nah, sehingga menjadi 3 baris seperti ini. Kemudian untuk besarnya Bapak Ibu silakan mainkan di sini ya. Mainkan aja kira-kira berapa, mungkin ini pasnya sekitar 80. Terus karena ini terlalu renggang ya Bapak Ibu, terlalu renggang, maka kita perlu untuk spasinya, jarak antar teks ini kita perpendek ya Bapak Ibu. Nah, kita perpendek dengan cara klik titik 3 dan Bapak Ibu tinggal klik spasi ini, kita pilih custom Bapak Ibu. Nah, kita kalau jaraknya nah ini ya Bapak Ibu. Kalau 1 ini kan 1 jaraknya sekian. Oh, berarti kita harus kurang dari 1. Saya beri 0,8. Ya, 0,8 kemudian kita klik apply. Nah, ini sudah pas ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita rapikan, kemudian kita luruskan. Ini sudah lurus. Oke. Nah, ini saya seleksi atau selektif dua-duanya dengan cara menekan kontrol. Nah, ini sehingga terseleksi kedua-duanya. Saya pindahkan agak ke atas Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan copy ini yang kecil ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian
Bapak Ibu ubah teksnya menjadi teks ukuran 14 misalkan tanpa bold. Nah, permainan edukasi drag and drop. Materi sistem pernafasan manusia untuk siswa kelas 4 misalkan ya, sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Oke. Nah, ini sudah oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita luruskan. Nah ini sudah lurus. Ya, sebentar, yang ini kurang. Ya. Sudah lurus ya Bapak Ibu nih. Di satu garis sudah pas. Nah, kita seleksi untuk ketiganya ini Bapak Ibu, kita seleksi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa geser sehingga ini pas berada di tengah. Nah, jadi seperti ini. Oke. Setelah itu, agar ini menjadi lebih menonjol, tulisan drag and drop-nya ini Bapak Ibu, maka kita perlu untuk mengubah warnanya. Kita ambil warna yang ada di sini, di objek ini. Ya, kalau enggak merah, biru, hijau, atau kuning. Nah, tetapi saya akan memilih warna biru, Bapak Ibu. Teksnya saya ubah berwarna biru. Oke. Ya. Biru yang seperti ini, ya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kurang pas birunya, Bapak Ibu bisa mengubah ya. Kalau kurang pas, kita ubah yang lebih tua misalkan. Nah, ini jauh lebih pas ya, Bapak Ibu. Oke. Setelah judul, maka wajib Bapak Ibu membuat cara bermainnya. Oke. Sebelum ke cara bermain. Nah, kalau ini kita berikan ke siswa, Bapak Ibu, maka ini sangat bisa nanti nah tuh, diedit-edit. Coba kita lihat tuh. Ya kan? Nah, kita Ctrl Z Bapak Ibu. Agar ini tetap pada posisi yang pas, tetap dengan tulisan yang ini Bapak Ibu, tetap dengan posisi gambar yang seperti ini dan tidak bisa digeser, maka saya Ctrl A seluruhnya, ya kan? Kemudian saya cut. Ingat Bapak Ibu, di-cut ya. Ini kita cut. Oke, jadi hilang. Bapak Ibu ke view, kemudian jadikan tadi itu objek-objek tadi itu sebagai tema. Ya. Kalau di PowerPoint sering kita kenal dengan master slide ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Google Slide kita buat tema. Di sini theme builder. Nah, kita klik theme builder ini, maka ini adalah slide yang aktif yang ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu Ctrl A dulu, kita delete semua objek ini dulu. Objek, kita delete, sudah bersih, kemudian klik kanan, kemudian kita paste. Nah, jadi kita taruhnya di theme builder, Bapak Ibu. Oke ya, kita taruh di theme builder. Nah, setelah itu boleh Bapak Ibu close, maka ketika kita ke sini sudah tidak bisa kita geser-geser lagi. Tuh, coba perhatikan. Ya. Nah, ini sudah tidak bisa kita geser-geser lagi. Kemudian kita buat judul. Oke, klik kanan, new slide. Sama Bapak Ibu. Ya. Sama, ini kontrol delete. Kita langsung bisa mengedit di sini Bapak Ibu, di theme builder. Nah, agar nanti bagian ini tidak tidak bisa diedit lagi, tidak bisa digeser-geser. Cuman Bapak Ibu, kalau kita langsung mengedit di theme builder, ini tampilannya sangat kecil ya, kurang besar.
Nah, jadi kalau kebiasaan saya untuk menampilkan yang lebih pas, saya buat dulu di sini. Kalau sudah matang, sudah pas, saya cut seperti tadi. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita buat aturan di sini adalah cara bermain ya Bapak Ibu. Cara bermain. Karena ini cara bermain, artinya ada sebuah gambar yang perlu kita tempatkan di sini, dan itu harus menjadi perhatian karena di sini aturannya gitu ya, sehingga saya perlu mencari gambar megafon misalkan. Nah, megafon seperti ini, kemudian saya tekan enter Bapak Ibu. Nah, saya sudah dapat, saya ngambil yang ini Bapak Ibu. Nah, saya ambil, jadi ini sebagai penanda bahwa logo ini perlu perhatian gitu, perlu diumumkan cara bermainnya. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita klik insert Bapak Ibu. Ya, dan ini kita putuskan linknya agar tidak ngelink. Kemudian kita perlu untuk mengecilkan Bapak Ibu, dan kita posisikan lebih ke tengah. Ya, seperti ini. Oke, saya paskan di tengah. Nah, karena ini apa namanya, hampir sama ya Bapak Ibu, warna background dengan warna gambar ini, jadi tidak kontras, sehingga kurang enak ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya saya akan cut. Ini saya akan paskan ke garis tepinya. Nah, ini sudah pas. Maka saya akan mengganti warna warna slide ini, yang putih ini saya ganti dengan warna yang lain. Caranya kita bisa klik background ya Bapak Ibu, kemudian kita pilih color di sini. Oke, saya ulangi. Kita pilih background, kita pilih color, dan kita pilih warna merah misalkan. Oke, seperti ini. Nah, ini menjadi jauh lebih pas ya Bapak Ibu. Terus kita copy aja teks yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah tidak bisa di ini ya. Sudah tidak bisa di copy, maka ya kita buat barulah. Di sini kita ketik Bapak Ibu di sini cara bermain. Oke, kita cetak tebal, kita besarkan. Kemudian ini saya kecilkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita ubah warnanya menjadi lebih kontras. Tuh. Jadi saya beri warna kuning karena belakangnya agak gelap dan tulisannya lebih cerah, warna kuning. Ini saya beri mungkin sekitar 35 fontnya. Nah, ini kita bisa besarkan. Jadi seperti ini Bapak. Oke, setelah itu baru kita buat aturan mainnya. Nah, aturan mainnya mungkin saya langsung kopikan yang ada di sini Bapak Ibu. Oke, ini 40 ya. Saya copy aja. Biar tidak terlalu lama ngetik ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tambah menjadi 40. Oke, sudah lurus Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kurang ke atas ya Bapak Ibu. Nah, ini jaraknya dengan jarak di bawah cukup jauhan. Jadi saya perlu untuk menggeser sehingga menjadi lebih simetris. Oke, ini adalah aturannya Bapak Ibu. Satu, buat salinan dari slide ini dengan cara klik file. Oh, siswa harus klik file. Kemudian make a copy. Nah, ini kita klik make a copy. Lalu pilih entire screen. Nah, kita pilih entire screen. Yang kedua,
Jawab semua soal dengan cara memasangkan jawaban yang benar pada setiap pertanyaan. 3. Jika sudah menjawab seluruh pertanyaan, lakukan pengunduhan PDF dengan cara klik file, pilih download, kemudian kita pilih format PDF. Ubah nama file, nah kita suruh mengubah ya Bapak Ibu. Nama file unduhan, jadi nama file yang telah diunduh, kita ubah sesuai nama siswa, kemudian kumpulkan file PDF tersebut kepada guru yang memberikan. Nah, jadi perintahnya jelas Bapak Ibu. Nah, ini cara bermain saya rasa sudah cukup. Saya kontrol A, saya kontrol X. Jadi saya kontrol X ini Bapak Ibu. Kemudian kita taruh di Team Builder. Nah, oke, kita taruh di sini dulu di bagian kedua. Kita kontrol A, hilangkan objek yang ada di dalam, jadi putih semua, dan klik kanan baru kita paste. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Terus yang berwarna putih ini kita ubah, background-nya ini ya Bapak Ibu, kita ubah menjadi background berwarna merah. Sudah. Oke, loh. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kan sudah saya copy, kenapa kok tidak muncul di sini? Nah, Bapak Ibu perlu mengarahkan. Slide ini kita arahkan ke tema yang telah kita buat tadi. Caranya, klik kanan, Bapak Ibu tinggal apply layout. Nah, tinggal kita pilih yang ini. Ini sudah tidak bisa kita geser lagi nih. Ya, tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Paham ya Bapak Ibu? Nah, setelah judul selesai, kemudian cara bermain juga selesai, selanjutnya saya buat new slide Bapak Ibu. Oke, ini jangan di skip. Oke. Klik kanan, kemudian new slide. Nah, ini masih tema yang lama ya Bapak Ibu, maka kita bisa pilih apply layout yang berikutnya, yang ini. Nah, jadi ini saya Ctrl A, kemudian saya delete, kita desain lagi Bapak Ibu. Dan kita mulai untuk membuat soal sekarang ya Bapak Ibu. Kita membuat soalnya. Jadi caranya gimana membuat soal? Oke. Ya kita harus memulai dari pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Pertanyaannya dulu. Kita buat pertanyaannya. Oke, saya nyontek dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya contek dulu. Karena saya juga tidak hafal ya Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya adalah pasangkan pilihan nama bagian organ. Oke. Saya buat teks. Kita pilih teks di sini. Kemudian perintahnya adalah pasangkan pilihan nama bagian organ pernapasan ya, pernapasan manusia pada gambar yang sesuai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemudian saya beri tanda seru. Ini saya perbesar, mungkin 20. Dan ini saya kecilkan, seperti ini. Ya, saya taruh agak ke sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah posisi simetris. Ya, jarak atas dengan kiri sama. Selanjutnya kita mencari gambar di sini Bapak Ibu pernapasan ya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul. Ini kita coba tambahkan Bapak Ibu. Kemudian kita klik insert. Nah, kita klik insert, sudah muncul. Kita lepaskan linknya dan kita atur atau kita edit lebih lanjut.
Nah, ini saya crop supaya lebih pas. Saya turunkan agak ke bawah. Ya. Jadi seperti ini. Oke, saya geser. Sudah. Nah, sekarang kita karena perintahnya pasangkan ya, maka saya akan membuat sebuah garis. Bapak Ibu, saya garis ini saya buat mengarah ke hidung terlebih dahulu. Hidung, kemudian ketebalannya saya ganti 2. Garis lagi, di mana di sini adalah tenggorokan ya, Bapak Ibu. Kalau ingin lurus, Bapak Ibu sambil tekan shift, Bapak Ibu ya. Nah, ini nah tuh. Jadi gerakannya patah-patah. Mungkin ini sudut-sudut sempurna ya. 45, 60, 30 dan seterusnya. Setelah itu kita lepas dan kita samakan 2. Oke, sudah ada 2 garis. Kita buat garis lagi lebih dalam, mungkin ini bagian dari bronkus, Bapak Ibu. Ya. Oke, pastikan ini 2. Dan setelah itu kita buat lagi. Nah, ini adalah bagian paru-paru. Nah, ini kita pastikan besarnya adalah 2. Oke, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita membuat pasangan jawabannya. Caranya kita buat shape di sini, kemudian kita pilih rectangle rounded ini, Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita, nah sempurna Bapak Ibu. Kita hilangkan garis tepinya, kita ubah warnanya menjadi lebih gelap, dan baru kita isikan opsi pilihannya atau opsi jawabannya ya. Klik edit text, kemudian kita mulai dengan membuat opsi jawaban. Yang pertama adalah hidung. Nah, Ctrl A, Bapak Ibu, kita ubah warnanya menjadi warna putih supaya kontras dengan latar belakang yang ada di belakangnya. Oke, kita klik titik 3 dan kita paskan di tengah, center. Lanjut Bapak Ibu, kita gandakan yang banyak, kita paskan di sini mungkin ya. Oke, terlalu jauh. Kemudian Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sehingga ini kalau ini pilihannya ada 4, maka di sini kita bisa melebihkan opsi jawabannya ya Bapak Ibu. Tujuannya itu tadi agar lebih menantang ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah hidung. Yang kedua, kita bisa menambahkan di situ tenggorokan ya. Tenggorokan. Kemudian ada kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan ada bronkus. Dan setelah itu ada misalkan alveolus ya. Karena mungkin tidak terlalu lihat, mau diisi dengan jawaban yang lain atau paru-paru juga boleh. Oke, setelah itu saya Ctrl C, Ctrl V, kita buat bingkai jawabannya di sini Bapak Ibu. Jadi kita beri bingkai jawabannya. Caranya kita hapus. Ini hapus, backgroundnya putih, kemudian bingkainya hitam. Nah, oke, ini perbesar Bapak Ibu. Ya, seperti ini boleh. Kemudian ini Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan. Ini kita letakkan
pada posisi yang pas. Ya, di sini. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita paskan di sini lagi, Bapak Ibu. Ctrl V lagi. Maka seperti ini. Nah, harapannya nanti siswa ketika menjawab, jadi siswa tinggal tinggal memindahkan di sini, Bapak Ibu. Nah, jawabannya ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini sudah rampung Bapak Ibu untuk satu soal, satu bagian ini. Satu bagian. Nah, supaya ini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu, tidak bisa diedit, maka saya perlu memindahkan. Ini saya blok sampai sini. Nah, jadi kecuali jawaban ini ya Bapak Ibu, saya Ctrl X. Nah, kita taruh di view, kemudian kita pilih theme builder. Nah, ini sudah pas ya Bapak Ibu. Ini Ctrl A, delete dulu isinya supaya putihan, polos, kemudian Ctrl paste. Nah, jadi ini nggak bisa kita edit lagi nih Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita ke sini, ini sudah tidak bisa kita geser-geser. Yang bisa digeser hanya jawabannya yang ada di sini. Nah, jadi ini tugas siswa nanti memasangkan seperti ini. Ini cara menjawabnya. Ya. Oke, ini saya Ctrl Z. Dan kita membuat soal yang kedua. Nah, klik new slide. Ibu ya. New slide. Nah, ini karena kopian ya, Bapak Ibu, kita klik kanan, kemudian kita apply untuk yang kosong. Nah, ini kita cari yang kosong dulu. Ini yang kosong. Kita delete seluruhnya dulu Bapak Ibu. Ini kita delete. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu mengelompokkan. Nah, jadi tugas kita adalah buat tabel nih. Buat tabel, caranya klik insert, kemudian kita pilih tabel di sini buat dua baris dua kolom ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya besarkan. Dan ini saya agak taruh di tengah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita ketik di sini sistem pernapasan. Kemudian yang ini sistem apa mungkin ya, pencernaan. Atau bukan sistem pernapasan juga boleh. Setelah itu Bapak Ibu ini diblok. Kemudian kita cetak tebal. Dan Bapak Ibu bisa mengubah menjadi rata tengah. Nah, klik titik 3, kemudian Bapak Ibu tinggal ubah rata tengah. Oke. Nah, ini dibesarin seperti ini juga boleh. Kita buat perintahnya sekarang Bapak Ibu. Perintahnya apa? Nah, jadi perintahnya kelompokkan bagian dari organ manusia. Nah, itu bukan organ manusia ya, organ pernapasan. Oh, bukan, organ manusia sesuai dengan tabel berikut, betul. Jadi saya buat lagi ya Bapak Ibu. Saya buat teks, saya taruh di sini. Kelompokkan bagian, saya nyontek soalnya dulu, dari organ manusia sesuai dengan tabel berikut. Nah, kemudian ini kita buat rata tengah Bapak Ibu, dan kita besarkan menjadi 18 mungkin ya. Nah, kita taruh agak ke bawah. Ya. Sip. Geser tabelnya agak susah Bapak Ibu. Nah, ini saya geser agak ke bawah.
Opsi jawabannya, Bapak Ibu boleh copy yang ada di sini. Ini kita copy, kemudian kita taruh di sini, Bapak Ibu ya. Kita coba untuk merapikan, kita kecilkan terlebih dahulu. Ctrl C, Ctrl V kita buat ya Bapak Ibu. Nah, di sini Ctrl V lagi, kita rapikan ya. Ctrl V lagi, V lagi. Nah, ini kita blok seluruhnya, kita buat rata tengah Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah rata di tengah. Dan ini bisa kita lebarin. Ya. Kemudian kita ubah lagi ini, kita duplikat, Ctrl D langsung boleh Bapak Ibu ya. Nah, kita taruh menjadi seperti ini. Oke, ini saya geser agak ke bawah dan spasinya juga sudah simetris ya. Nah, baru kita membuat opsi jawabannya ya Bapak Ibu. Opsi jawabannya silahkan ketik di sini apa aja. Mulai dari yang pertama hidung, kemudian di ini diisi mulut, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini ada tenggorokan ya. Kemudian di sampingnya tenggorokan ada lambung. Terus di sampingnya lagi ada paru-paru, Bapak Ibu ya. Terus di bawahnya lagi ini ada misalkan bronkus, Bapak Ibu. Nah, terus di sini juga kita ubah lagi kerongkongan. Kerongkongan. Iya. Kemudian ada usus halus. Nah, setelah itu bronkeolus. Bronkeolus. Kemudian yang ada di sini itu ada usus besar ya. Nah, seperti ini. Ada. Ini soal yang apa namanya? Soal yang nomor 3, Bapak Ibu. Nah, tapi ini masih bisa diedit ya. Nah, jadi ini perlu di blok Bapak Ibu, bagian yang ini. Soal dan tabel ini kita kontrol X. Sehingga yang bisa diedit itu cuma jawabannya ya, Bapak Ibu. Bisa pindah-pindah. Kemudian kita edit. View. Pilih theme builder. Nah, ini yang aktif ya Bapak Ibu ini. Ini ada tulisannya, Ctrl A, tekan delete, bersih polos, baru Ctrl V. Nah, maka kita kembali lagi ke sini, ini sudah tidak bisa diedit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Bisa kita lakukan berikutnya adalah membuat tipe yang berbeda. Nah, mungkin agar tidak terlalu banyak memakan waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal berikutnya adalah lengkapi bagian. Nah, ini saya Ctrl A, Ctrl C, saya taruh di sini. New slide. Oke, ini kita apply layout yang kosong, yang ini. Ctrl A, saya delete, nah, dia sudah bersih, baru Ctrl V. Nah, ini untuk soal yang apa namanya? Yang jenis yang berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, karena ini masih bisa digerakin ya Bapak Ibu, ini harusnya soal tidak bisa digerakin, yang bisa digerakin hanya opsi jawabannya Bapak Ibu. Oke, jadi ini saya blok sampai sini, ini sudah selected, Ctrl X, pilih view, theme builder, dan Bapak Ibu, nah, ini kita delete ini ya Bapak Ibu, caranya Ctrl A biar terselected semua, tekan delete, jadi sudah bersih baru kita master. Nah, oke,
Kalau kita kembali di sini, nah ini juga masih bisa diedit nih, Bapak Ibu, tuh masih bisa digerakkan. Jadi ini Ctrl X, cut, Bapak Ibu, view, team builder, ada di sini. Nah, jadi jawabannya yang bisa digerakin. Kalau yang lain ini sudah nggak bisa, tuh, nggak bisa diedit ya. Nah, yang bisa digerakin. Oke, Bapak Ibu, jadi ini cara membuat permainannya. Kemudian cara memainkannya gimana, Pak? Cara memainkannya. Nah, Bapak Ibu perlu setting di sini, klik share. Ingat Bapak Ibu, menyetingnya jangan membuat settingan can edit, tapi siswa di situ membuat settingannya adalah can view, ya. Nah ini masih berputar-putar Bapak Ibu. Nah ini kita buat setting public, tapi dibatasi hanya untuk Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar SD. Oke, kita buat anyone. Kemudian di sini hanya viewer, ya Bapak Ibu, hanya viewer, dan kemudian kita klik down. Nah, boleh kita lagi, kita copy linknya. Nah, Bapak Ibu silahkan coba menjawab ini. Nah, sudah saya share di ini Bapak Ibu, di kolom komentar ya. Jadi caranya gini. Gimana caranya? Oke, karena ini saya pakai akun saya sendiri, saya pakai akun yang lain ya Bapak Ibu. Kalau ini saya bisa ngedit nih, karena saya pakai akun belajar ID. Saya akun yang lain, yang Noval Abdillah aja. Silakan Bapak Ibu baca dulu perintahnya. Perintahnya suruh gimana katanya ya. Perintahnya di nomor 12 di sini, buat salinan. Oke, kita klik file, kemudian copy, kemudian klik entire presentation. Nah, kemudian namanya menjadi nama kita sendiri, Noval Abdillah. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, jadi nanti setiap siswa punya salinan jawaban sendiri. Oke ya Bapak Ibu, silakan lakukan. Caranya seperti tadi, Bapak Ibu, klik file, make a copy. Nah, karena ini sudah membuat salinan, maka kita bisa memindahkan. Nah, jawaban ini. Pasangkan pilihan nama bagian. Oke, ini pasangkan dengan hidung. Sini. Kemudian di sini ada tenggorokan. Setelah itu ada bronkus. Kita pasangkan di sini. Dan yang terakhir adalah alveolus. Kemudian yang ini, slide yang kedua, pasangkan di sini sistem pernapasan. Yang pertama hidung, mulut itu pencernaan, ya Bapak Ibu. Kemudian tenggorokan itu pernapasan, ada di sini. Lambung itu masuk di pencernaan. Kemudian paru-paru itu ada di sini. Pernapasan, bronkus ada di pernapasan, kerongkongan ada di pencernaan, usus halus ada di pencernaan, bronkiolus ada di sini, paru-paru, kemudian usus besar ada di sini. Iya, ini sudah menjawab ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini tinggal kita mana suruh lengkapi. Nah, ini saya taruh di sini Bapak Ibu. Ini adalah pilihan jawaban yang benar. Oke, setelah itu perintahnya apa katanya? Tuh, unduh file ya. Lakukan pengunduhan Bapak Ibu atau download dengan format PDF. Caranya klik file, kemudian download, kita pilih yang PDF. Nah, setelah itu mulai kita download. Oke. Saya stop sharing dulu. Bapak Ibu, dan selanjutnya
Di sini saya akan buka hasil downloadannya tadi ya, Bapak Ibu. Bentar. Oke, hasil downloadannya tadi itu ada ini. Nah, ini sudah ada namanya ya Bapak Ibu, Noval Abdillah. Maka tugas selanjutnya ini yang akan menjadi penilaian. Jadi gurunya bisa menilai dari hasil yang dikerjakan. Oke, sambil kita tunggu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat hasilnya. Tuh. Nah, tuh kan sudah dipasangkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sudah dipasangkan juga, dan yang ketiga sudah ada isinya. Oke, ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti, Bapak Ibu bisa menanyakan, dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada Mas Randi. Oke. Terima kasih Pak Noval atas penyampaian materinya. Ya, di sini sebuah Google Slide ternyata bukan hanya bisa untuk presentasi dan juga bisa bukan hanya bisa untuk membuat infografis ya atau desain grafis yang lain, tetapi bisa juga untuk permainan sederhana. Ya, artinya memang di sini kita tempatkan di hari yang ketiga, artinya memang ini secara proses pembuatan memang lebih susah gitu ya, lebih susah dibandingkan pertemuan pertama dan kedua. Artinya mungkin Bapak Ibu yang belum lancar pertemuan pertama kedua, mungkin itu bisa difokuskan terlebih dahulu gitu ya, bisa difokuskan sampai benar-benar Bapak Ibu bisa membuat presentasi yang sudah sesuai kemarin, dikreasikan dulu, kemudian bisa membuat infografis dulu, dan dikreasikan bisa baru nanti untuk yang ini ya, untuk yang ini, karena memang langkah-langkahnya cukup banyak gitu, karena memang Google Slide ini bukan aplikasi untuk game sesungguhnya, tetapi bisa juga dimanfaatkan ternyata ya. Jadi silakan yang tertarik nanti bisa mengikuti step by step pelan-pelan gitu, karena memang tidak bisa instan, cukup banyak memang langkah-langkahnya, tetapi bukan berarti susah, tinggal belum terbiasa aja dengan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, masih banyak waktunya 30 menit, bisa bertanya tentang materi malam ini, boleh juga tanya materi kemarin dan materi hari pertama juga boleh gitu ya. Silakan bisa klik raise hand, kami nanti akan buka mikrofon Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, akan saya infokan bahwasanya seperti biasa, Guru Inovatif Indonesia akan mengadakan sebuah kontes sederhana gitu ya. Kontes sederhana yang sudah mungkin pernah Bapak Ibu ikuti setiap bulannya gitu ya. Di sini nanti kita membuat kontes membuat infografis ya. Kemarin sudah belajar infografis. Silakan Bapak Ibu, nanti ketentuannya akan saya share di grup. Ya, akan saya share di grup. Sebentar, nanti akan ini ya, info lengkapnya nanti akan kami share di grup. Yang jelas silakan Bapak Ibu bisa berkreasi membuat infografis ya dengan tema bebas. Cuma disarankan yang sifatnya temanya edukatif. Bisa tentang pencegahan COVID, bisa tentang pelajaran matematika, IPA dan yang lainnya, silakan bisa dikembangkan sendiri ya. Nanti untuk kontesnya ini kontes sederhana itu ya, untuk khusus untuk peserta kelas gitu ya. Nanti kita akan pilih 10 pemenang dengan infografis yang paling menarik untuk mendapatkan hadiah yang seperti biasanya, yaitu mendapatkan voucher kelas virtual di bulan berikutnya. Oke, biar lebih semangat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Yang pertama Bu Erma, silakan Bu Erma untuk bertanya secara langsung. Erma Suryati, silakan Bu. Ya, belum online, silakan Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Oke, terima kasih Pak Randi, Pak Nopal. Jangan bosan dengan suara saya Pak ya, Ya, karena masih kurang semangat paham. lalu.
Pertanyaan saya agak banyak loh, Pak. Ya, 4 enggak apa-apa. dengan Mungkin satu dengan persatu nanti kebingungan. bisa dijawab dulu dengan Pak Noval, nanti ditambah. Boleh? Oke. Saya pelankan nomor 1 ya, Pak. Ya. Itu apa ya beda apply layout dengan duplicate slide? Karena maksud saya begini, ketika yang hari pertama dengan kedua, saya kan selalu pakai duplicate slide. Apa beda fungsi mereka? Makanya Bapak harus buat sekarang itu dengan apply layout tadi itu layout ya Pak ya. Yang pertama, terus yang kedua Pak, saya masih apa tadi agak nggak kurang fokus kali Pak ya. Tolonglah ulangin Pak cara menghilangkan bingkai itu tadi. Kan dia kan kalau mau tombol kayak atau tadi tuh mau buat apa tuh jadinya supaya copy paste tadi kan hilangkan dulu bingkainya itu. Saya kurang fokus tadi gitu. Terus yang ketiga Pak, yang ketiga kan tadi Bapak buat itu view, terus itu theme builder apa tuh tadi ya supaya permanen nggak bisa diedit, ya kan Pak ya. Nah saya tanyakan di sini, apakah itu hanya berlaku untuk ini? Semalam kenapa kita nggak pakai begitu? Apa boleh maksud saya apa boleh dipakai untuk misalnya untuk infografis supaya nggak dirubah-rubah lagi? Terus yang terakhir Pak, yang terakhir. Nah, infografis semalam, yang semalam itu, saya mau buat model sendiri. Artinya model sendiri nggak seperti ukuran Bapak itu loh. Bapak itu kan manjang ke bawah. Nulisnya sampai nggak kelihatan, tulisannya kekecilan loh Pak. Rencana saya mau buat dengan tema ini loh Pak. Apa namanya, pertemuan pembelajaran tatap muka. Rencana saya mau buat begitu, tapi slide biasa. Bisa nggak Pak? Oke, 3 pertanyaan saya Pak. Semoga Ya. Pak Noval nggak Ya. keberatan dan Pak Randi. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih Bu Ellen. Ya, silakan Pak Noval. Oke, nah terima kasih atas pertanyaannya Bu. Mantap. Kayaknya benar-benar menyimak nih ya Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Apa bedanya? Yang pertama duplikat slide dengan apply slide tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya share screen dulu ya Mas Randi Bisa ya. langsung di share screen Pak. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah, yang disebut dengan theme builder ini Bapak Ibu, ini ada tema Bapak Ibu ya. Jadi karena ini tema, ibaratnya Bapak Ibu mau menginstal tema di laptop, mau menginstal tema di HP. Jadi kita itu tinggal pilih aja tanpa mengedit tema itu lagi. Itu yang pertama. Kemudian saya kasih contoh bedanya seperti apa. Nah, kalau kita duplikat Bapak Ibu, ini duplikat ya, duplikat slide, maka antara slide yang saya duplikat dengan hasil duplikat itu sama. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Ini duplikat. Nah, kalau kita ingin slide yang ke-6 ini berbeda, maka kita bisa memilih tema. Caranya klik kanan, kita pilih tema yang telah kita buat. Nah, di sini kebetulan temanya sudah ada beberapa yang kita buat. Contoh misalkan kita langsung pilih judul di bawah deh. Nah, maka kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik judul di bagian sini, maka secara otomatis tema yang akan muncul di sini adalah tema judul. Nah, itu bedanya. Pertanyaan yang kedua, apakah theme builder ini cocok untuk infografis supaya bagian teksnya nanti tidak bisa diedit? Sangat cocok, Bu Ellen. Tetapi perlu diingat, tombol itu jangan Bapak Ibu masukkan ke theme builder. Kenapa? Kalau tombolnya masukkan ke theme builder, maka tombol itu nanti nggak bisa diklik, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya theme builder itu akan menjadi sebuah background. Itu aja, intinya gitu. Oke ya Bapak Ibu, itu pertanyaan yang ketiga. Apa ada tadi nih yang ketiga? Mungkin bisa diulangi Bu Ellen yang ketiga. Ketiga Pak, yang ketiga itu menghilangkan bingkai itu Pak, supaya kan nggak ada itu setelah dibuat apa tadi itu supaya dibuat copy paste tadi kan Pak kan, lalu kan dihilangkan shape-nya tadi dihilangkan bingkainya, lupa saya caranya itu nggak fokus tadi, cuma menghilangkan bingkai tadi, baru dikasih warna. Kayak tombol kan, semalam tuh tombol, dihilangkan bingkainya, lalu dikasih warna. Supaya menonjol kan dibuat shadow kan gitu Pak. Bingkainya itu loh menghilangkan lupa apa nggak fokus saya cuma cara menghilangkan bingkainya gitu. Oke,
bingkai. Ini shape ya, Bapak Ibu, ini Nah, shape. itu tadi Nah, ya. bingkai itu ada di dua pilihan ini, Bapak Ibu. Ini bingkai. Kalau bingkai saya pilih merah, maka pinggirannya akan menjadi merah. Nah, warna background, warna dari tombol ini yang ini, Bapak Ibu, yang gambarnya chat ini. Ini ya, jadi pilihannya dua ini. Kalau yang teks ada di T sini. Nah, di sini. Warna. Oke ya. Bu Ellen. Kemudian tadi katanya Bu Ellen juga saya sempat mendengar bahwa membuat apakah harus selalu panjang untuk ukuran slide-nya. Nah, tadi malam itu konteksnya Ibu, saya membuat infografis itu untuk dinikmati atau untuk dilihat di smartphone. Karena smartphone bentuknya panjang demikian, maka infografisnya saya sesuaikan panjang. Nah, tetapi kalau Ibu Ellen misalkan ingin membuat infografis dan infografis itu dinikmati di Instagram, di postingan Instagram misalkan, itu bisa Ibu Ellen buat yang persegi. Ya, jadi ini tergantung kebutuhannya nih. Jadi ukuran kanvas, ukuran slide itu sangat bergantung kebutuhan. Kita akan share itu di mana. Kalau kita ingin share itu di HP masing-masing siswa, ya saran saya kita menggunakan yang panjang ke bawah. Atau yang panjang landscape begini juga boleh. Bisa. Ya. Jadi itu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, makasih Pak Noval. Artinya kondisional ya, artinya Ya. poster itu bebas Bapak Ibu, bisa persegi dan yang lainnya. Ya, silakan berikutnya Bu Tuti untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Tuti. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Randi, Pak Noval. Saya juga ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, ini permainan ini berarti dilakukan secara online ya Pak ya? Kalau misalnya kalau di aplikasi gitu kan bisa dilakukan secara offline. Apakah game di sini hanya bisa dilakukan secara online? Itu yang pertama. Kedua, ketika kita sudah selesai, apakah file ini bisa kita masukkan ke Google Classroom? Kan ada di Google Classroom juga ada kuis ya Pak ya. Apakah bisa file ini dimasukkan di Google Classroom? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini tadi model-model soalnya kan saya lihat semua pertanyaan disertai sudah ada jawaban yang tertera di bawahnya. Apakah bisa di Google Slide itu artinya pertanyaan itu berbentuk esai? Artinya kita tidak menyediakan jawabannya itu di bawahnya. Artinya memang hasil pemikiran mereka sendiri dalam bentuk esai. Apakah bisa seperti itu di Google Slide? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Noval. Baik, makasih Bu Tuti. Silakan Pak Noval. Sebentar ini. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya langsung jawab dari yang saya kok nggak bisa share screen ya, Mas Randi ya. Sebentar. Coba lagi Pak Noval. Bisa nggak? Enggak. Ini laptop saya kayaknya terlalu ini. Aduh. Oke. Ini Bu Ellen. Nah, jadi Bu Tuti. apakah saya jawab dari yang paling mudah dulu ya, yang terakhir. Apakah bisa menambahkan soal isi? Bisa, Pak. Bisa. Ibu ya, bukan Bu Ellen ya, mohon maaf. Bisa, Bu. Nah, cuman itu berbeda konteks dengan judul tadi. Nah, judul itu kita menerangkan bahwa itu adalah permainan game edukasi drag and drop. Jadi memang tinggal di drag, tinggal ditaruh, tinggal dipasangkan. Itu konsepnya. Kemudian yang kedua, apakah bisa ditambahkan di Google Classroom? Ini seharusnya memang cocok digandengkan dengan Google Classroom. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita di Google Classroom, kita tidak perlu menambahkan perintah buat salinan di aturan bermain. Karena di Google Classroom kita bisa setting setiap siswa punya salinannya. Nah, jadi siswa itu mengerjakan di pekerjaannya masing-masing. Jadi itu. Yang pertama tadi apa ya? Saya ini. Bentar.
Mungkin bisa diulangi Eh, yang pertama. Iya, yang pertama berarti permainan ini hanya bisa dilakukan secara online. Online. Nah, jadi memang karena basisnya ini adalah basis web, berbasis web, dan itu butuh jaringan internet, betul. Ini hanya bisa diakses secara online, seperti itu. Ya, ya oke. Terima kasih Pak Noval. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Lamtiur, langsung bisa bertanya. Ibu Lamtiur. Ya, Pak. Halo. Ya. Halo Pak. Yang mau saya tanya Pak, ini ketiga ini Pak. Yang pertama itu yang kita pertemuan pertama yang itu Google Slide itu. Saya kan itu sebenarnya saya tanya di grup, mungkin Pak Noval nggak sempat jawab gitu. Yang misalnya saya di tombol materi itu Pak, saya itu ternyata lebih dari satu slide. Kebetulan udah saya langsung pakai nih Pak di pertemuan ini di bab berikutnya gitu Pak. Itu kira-kira nanti apa kalau misalnya kan saya buat kan waktu yang kayak Bapak ajari, waktu saya buat misalnya di materi 1, slide 3 seperti itu, rupanya slide-nya itu ada kira-kira 2 gitu Pak. Kira-kira kayak mana itu Pak? Terus yang kedua, kalau untuk yang permainan ini Pak, apa misalnya kalau siswa itu udah bisa menjawab benar gitu, nggak ada tandanya atau gimana, atau nggak bisa dibuat apa animasi entah kayak mana, entah ada bintang-bintangnya gitu kalau dia menjawab benar. Terus nilainya nanti gimana nih Pak? Nilainya kalau dia udah selesai buat. Terus yang ketiga, kalau dari segi pengalaman Bapak, kayak tadi kan ada harus diklik file ini dan selanjutnya sampai nanti bisa dikirim ke kita, ke gurunya. Kira-kira kalau pengalaman Bapak ini siswanya gimana? Nanti permasalahannya kira-kira di mananya nih Pak ya? Kalau siswanya nanti menghadapi kita kirim soalnya seperti ini dalam bentuk permainan. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lamtiur. Silakan Pak Noval bisa direspon. Oke, nah jadi untuk pengalaman siswa ya, jadi Bapak Ibu, untuk pengalaman siswa, saya pernah mencoba ini hampir 2 kali saya coba, dan karena memang tidak semua itu punya punya fasilitas, akhirnya saya cuma pinjam 2 laptop yang ada di sekolah. Dan itu memang antusiasnya untuk menjawab itu besar. Dan saya buat berkelompok. Jadi memang soal-soal seperti ini Bapak Ibu itu mungkin sifatnya tidak rutin ya. Tidak rutin itu artinya tidak seperti biasanya. Contoh misalkan jawab soal pilihan ganda itu kan sudah biasa gitu. Kemudian menjawab soal uraian, isian itu kan juga sudah biasa dilakukan. Nah, tapi dengan model soal yang menjodohkan, memasangkan seperti ini, itu menjadi lebih menantang. Jadi kemudian yang soal yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan animasi. Apakah nggak ada bintang? Nah, di awal tadi saya sudah menyebutkan ya Bapak Ibu, kalau game yang sesungguhnya itu memang ada ini ya, ada animasi. Ketika selesai mengerjakan misalkan dan itu menjawab benar, itu ada semacam ada semacam notifikasi gitu, keluar bintang 3, kalau salah satu misalkan bintangnya berkurang jadi 2. Nah, itu yang sesungguhnya. Nah, tetapi Bapak Ibu, karena ini memang bukan aplikasi untuk membuat game edukasi, berbeda dengan articulate storyline, berbeda dengan smart art creator. Jadi kita juga bisa membuat instruksi yang sama, instruksinya sama Bapak Ibu, tetapi dengan pelaksanaan yang lebih sederhana. Jadi implementasinya lebih sederhana. Itu tadi. Nah, cara menilainya pun juga ya kita manual Bapak Ibu. Jadi siswa memasangkan menjodohkan dulu, baru hasilnya bisa kita amati. Nah, tapi kalau game yang sesungguhnya tidak usah diamati, maka nilai keluar secara otomatis. Ya. Terus berkaitan dengan animasi, ini saya mohon maaf Bapak Ibu. Mas Randi, saya tidak bisa join di Zoom ini, mungkin karena saya tidak mematikan selama 3 hari laptop saya, sehingga
Untuk animasi Bapak Ibu, jadi di situ bisa Bapak Ibu tinggal klik objeknya, kemudian di bagian atas ya, di bagian atas di dekatnya ini apa namanya? Di dekatnya teks itu ada pilihan transisi dan animasi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian animasi itu, di situ ada tombol add animation. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih tuh animasinya sama persis dengan yang ada di PowerPoint. Cuman di Google Slide ini pilihannya lebih sedikit. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, gimana Mas Randi? Ya, oke. Sambil mungkin bisa dijawab yang sekiranya bisa dijawab di kolom komentar dulu, Pak Noval. Di chat, kolom chat mungkin ada pertanyaan. Oke. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, sebentar. Sepertinya Pak Noval terlempar. Ya, karena memang tadi beberapa menit yang lalu error katanya laptopnya. Mungkin sambil menunggu Pak Noval masuk kembali, join Zoom kembali. Kita masih ada sekitar... Oh, sudah join Pak Noval? Oke. Oke, saya contohkan ya untuk yang animasi ini. Saya biar tidak punya hutang pada Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan yang inilah Bapak Ibu ya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk animasi gini Bapak Ibu. Ini saya close dulu. Nah, ini transisi Bapak Ibu. Transisi itu artinya animasi perpindahan antara slide 1 ke slide berikutnya. Misal transisi, kita klik, kemudian ini kan masih none, artinya belum ada transisi. Kita bisa pilih di sini, nah ini pilihannya Bapak Ibu. Jadi sangat sedikit, berbeda dengan yang ada di PowerPoint. Ya. Saya biasanya pakai yang fade, Bapak Ibu. Ini ada fade. Sehingga kalau kita presentasikan, nah, jadi perpindahan antara halaman judul ini, itu biar terlihat bedanya. Kita pakai flip ya. Coba kita apply. Nah, tuh. Sudah terlihat ya bedanya Bapak Ibu? Kemudian transisi sudah. Kemudian yang kedua, menambahkan animasi. Oke, ini saya close dulu Bapak Ibu. Nah, contoh yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari gambar nih. Gambar akan saya buat animasi, muncul dari kanan, muncul dari kiri ke kanan. Nah, klik gambarnya, kemudian kita klik animate, dan Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kalau ini kan on click, Bapak Ibu bisa, ini misalkan fly from left. Nah, coba fly. Gimana jadinya? Nah, tuh. Oke ya Bapak Ibu. Jadi muncul dari kanan. Nah, karena ini di sini ada on click. Ini ada animasi satu. Jadi gambar ini animasinya fly in from left ketika diklik. Nah, ini kita bisa setelah previews misalkan ya. After previews. Nah, ini dan seterusnya. Jadi sama dengan yang ada di PowerPoint. Cuman ini jauh lebih sederhana, jauh lebih sedikit. Jadi gitu, Mas Randi. Oke, baik Pak Noval, saya rasa cukup karena sudah tinggal 2 atau 3 menit lagi. Untuk kelas malam ini kita cukupkan untuk Zoom, artinya secara Zoom sudah selesai ya, secara Zoom sudah selesai, tetapi Bapak Ibu bisa terus mencoba dalam beberapa hari ke depan. Silakan terus mencoba, masih ada Pak Noval di grup, masih akan membantu Bapak Ibu kalau kesulitan ya, kalau kesulitan atau mungkin ada yang ditanyakan hal tertentu, silakan langsung bisa ditanya. Kalau mungkin
cukup lama Pak Noval tidak membalas, boleh japri beliau, takutnya nggak terbaca ya. Silakan bisa langsung bertanya di grup. Nah, di sini saya sampaikan informasi ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sudah saya share di grup, bahwasanya kami mengadakan kontes sederhana ya, bukan lomba resmi tapi kontes sederhana tentang membuat infografis yang sudah dipraktekkan kemarin. Saya rasa beberapa Bapak Ibu sudah mengirim yang kemarin, sudah di grup. Silakan bisa diupload infografisnya di link yang sudah kami siapkan. Bentuknya bukan gambar, maksudnya bukan gambar, tidak perlu mendownload dan diupload ulang, tapi cukup tempel linknya aja. Linknya pastikan sudah anyone with link. Jadi kalau menyebarkan itu bisa langsung dilihat orang lain gitu ya. Jadi kita nggak perlu akses untuk melihatnya. Nah, silakan saya beri waktu cukup lama sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu masih ada 3-4 hari ke depan untuk membuatnya. Kami ambil 10 infografis terbaik yang nantinya akan mendapatkan voucher untuk kelas bulan depan. Nah, pastinya lebih tertantang Bapak Ibu dari kegiatan ini. Mungkin itu ya, sebentar saya stop share. Baik, itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila selama beberapa hari ini ada salah kata atau ucap kepada Bapak Ibu semua. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Noval yang sudah menyampaikan materi selama beberapa hari ini, sudah menyiapkan materi-materinya lengkap gitu ya, PowerPoint-nya lengkap. Silakan bisa di-download Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir akhir pekan, Sabtu-Sabtu hadir, kemudian malam-malam, Senin Selasa juga masih sempat hadir. Saya sangat apresiasi kepada usaha Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kami. Kita jumpa lagi di kegiatan berikutnya, masih ada banyak kegiatan. Untuk kelas-kelas guru inovatif berikutnya bisa Bapak Ibu cek di halaman website kami www.guruinovatifindonesian.com. Silakan bisa dicek. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum menginstal aplikasi kami, silakan bisa dicek di Play Store, ada juga, cari Guru Inovatif Indonesia, nanti aplikasinya sangat kecil, ringan, nanti update informasi juga kami lakukan di Play Store ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk administrasi nanti akan kita selesaikan, insya Allah besok siang sudah akan kami share, paling lambat besok sore lah, akan kami share lengkap semua di grup WhatsApp. Kami mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Mas Randi, Bapak Ibu, terima kasih.